Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas baru menggantikan Sinteyong mengejutkan publik. Masa lalu Kluivert yang pernah mempromosikan judi online menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Terkait hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sudah memeriksa latar belakang Patrick Kluivert melalui jaringannya di Eropa. Di tengah pro dan kontra penunjukan sebagai pelatih baru timnas Indonesia, legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di tanah air pada Sabtu malam. Menurut rencana, mantan striker Barcelona itu akan diperkenalkan ke publik pada Minggu sore. Kendati belum benar-benar datang, gelombang penolakan dari pendukung timnas kepada sang menir sudah bergemuruh. Tak sedikit yang meragukan kemampuan Kluivert sebagai pelatih. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar pelatih baru diberikan kesempatan yang sama seperti Sinteyong dulu. Banyak pelatih yang sukses tidak punya rekam jejak yang bagus jadi sukses. Ya, Zidane, bekas pemain legenda, sukses di Real Madrid. Beri kesempatan gitu. Dan kalkulatif yang kita lakukan tadi kan, kita ini membentuk sebuah tim. Ya, bahwa tidak bisa terjadi degenerasi tim nasional kita ini menjadi sebuah kulturisme. Ini penting gitu, karena kita benar-benar ingin tadi mimpinya kita jaga. Dan tim nasional kita hari ini bukan tim Indonesia yang tahun lalu. Kerasnya ini udah makin naik. Tak hanya kiprahnya sebagai pelatih, masa lalu Kluivert di luar lapangan juga jadi bahan perbincangan. Kluivert diketahui pernah terlibat dalam promosi judi online. Soal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan setiap orang mempunyai kekurangan, tak terkecuali Kluivert yang memiliki dinamika kehidupan. Erick juga mengakui sudah melakukan background check Patrick Kluivert melalui jaringannya di Eropa. Ya, dinamika masing-masing individu pasti terjadi. Saya juga punya kekurangan, Sintayong punya kekurangan, Patrick Kluivert punya kekurangan. Persis Pak, tetapi iya, kan? Kekurangan dan kelemahan ini cukup vital dipandang oleh para pencinta bola. Itulah yang namanya kita komplekkan sebagai sebuah tim. Nggak bisa ngeliat secara individu. Saya juga nggak mungkin sukses hari ini karena Erick Thohir loh. Karena Pak, tim saya yang disupport gitu. Questionnya gitu. adalah dia adalah brand judi, komunitas judi internasional. Dan kemarin kan udah dibicarakan sama lawyernya, udah disampaikan bahwa sebagian ini sebuah frame apa itu ada semua jawabannya gitu. Nanti Patrick datang silahkan ditanya langsung gitu. Tapi jangan kita menjadi bangsa yang menjadi setting bahwa oh ini udah pasti gagal. Pak Erick, semua kita sudah cek ya. Ketika kita bicara dengan banyak pihak ya, jaringan saya kan cukup kuat di Eropa. Ya, saya bukan riak, bukan sombong. Kebetulan kenapa track recordnya ada gitu. Ya, bukan ujuk-ujuk datang ke Eropa nggak jelas gitu. Ya, jadi network saya luar biasa di Eropa. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut Patrick Kluivert tak hanya bertugas pelatih timnas, tapi juga ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora bintang, terutama di Belanda, untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas. Karena Kluivert merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda. Pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya, makin tinggi gitu levelnya. Dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, yang ini pun dipikirkan sampai level itu. Sejumlah pemain timnas menaruh harapan besar kepada pelatih baru Patrick Kluivert yang menggantikan Sinteyong. Mereka berharap Kluivert bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk pelatih baru, ini nama besar di dunia. Patrick Kluivert dari Belanda juga. Dia punya karir yang hebat. Semoga semua orang bantu dia buat adaptasi dan pemain kultur sepak bola juga adapt dengan filosofi dia, dan semoga kita bisa kualifikasi untuk Piala Dunia. Ini mimpi semua. Kita pemain muda timnas Indonesia bisa dapat kesempatan seperti yang diberikan Coach Sinteyong ya, yang
dia banyak memberikan kekuatan untuk pemain muda. Semoga tujuan pertama tugas kita ya semoga kita bisa masuk ke Piala Dunia. Seperti yang diungkapkan PSSI, kedatangan Kluivert dan asistennya merupakan upaya memaksimalkan peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Menyisakan 4 laga di ronde 3, skuad Garuda harus meraup poin sebanyak mungkin guna menunaikan misi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perkembangan positif yang dicapai Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memicu optimisme sekaligus ekspektasi yang lebih besar terhadap kemajuan Timnas. Masyarakat berharap di tangan pelatih baru Patrick Kluivert, skuad Garuda bisa terbang lebih tinggi, salah satunya lolos ke Piala Dunia 2026. Mas Abel, pertanyaannya tahu nggak siapa nama pelatih Timnas yang baru? Patrick Kluivert. Apa harapannya untuk Patrick Kluivert? Harapannya supaya bisa masuk, Indonesia bisa masuk Piala Dunia sih dari ronde 3 ini. Apa harapannya untuk pelatih Timnas yang baru? Saya berharap untuk Timnas Indonesia lebih berkembang lagi, yang udah dibangun sama STY, dilanjutkan lagi, kalau bisa lebih jauh lagi, dan targetnya ke Piala Dunia. Ya, harapan saya ya untuk pelatih yang baru, untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, karena saya nilai juga pelatih sebelumnya udah baik. Jadi kalau sampai pelatih selanjutnya tidak bisa memberikan yang terbaik itu kacau sih. Semoga dengan adanya pelatih baru bisa lebih, Timnas Indonesia bisa lebih bagus dan lebih maju lah ke depannya. Oh, yang baru yang pengganti Sinteyong. Oh, Patrick Kluivert dari Belanda. Ya. Apa harapannya nih Pak buat Patrick? Hanya satu kata, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Yos. Semoga Patrick Kluivert bisa meneruskan kesuksesan ya dari Sinteyong, program-program yang berkesinambungan. Jadi apa yang sudah ditinggalkan Sinteyong bisa diteruskan dan timnas kita bisa meneruskan tren yang baik. Mudah-mudahan bisa masuk Piala Dunia. Saudara, informasi selengkapnya soal kedatangan pelatih baru Timnas Patrick Kluivert akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari kawasan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Selamat siang Tifal. Tifal, pukul berapa Patrick Kluivert tiba di tanah air dan kapan latihan perdana Patrick bersama Timnas? Sejauh ini informasinya begini, Vidi. Pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, Patrick dikabarkan sudah terbang dari Bandara Schiphol Amsterdam, Belanda dengan menggunakan maskapai KLM Royal Dutch Airlines pada hari ini, Sabtu 11 Januari 2025, dan diperkirakan akan tiba di Jakarta, persisnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 6 sore lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, pukul 18.10 WIB, dan itu sebelumnya akan transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu yang baru kami pahami sejauh ini. Apakah kemudian dengan tibanya Patrick Kluivert di Indonesia petang nanti akan langsung diperkenalkan ke publik? Terakhir kali beberapa menit yang lalu kami mendapatkan informasi undangan acara dari pihak Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI bahwa pengenalan terhadap Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia baru akan dilakukan esok hari, di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Baru sebatas itu, terlebih ini juga penegasan yang disampaikan oleh pihak PSSI bahwa pengenalan bagi pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Sinteyong yang sebelumnya sudah hampir genap 5 tahun melatih Timnas Indonesia untuk berbagai ajang di tingkat internasional, sudah melatih Timnas kita. Apakah hari ini akan ada agenda persis untuk melakukan semacam briefing ataupun hal-hal lain begitu dari pihak PSSI? Ini yang juga masih kami tunggu. Namun yang penegasan terakhir kali yang kami pahami sejauh ini bahwa PSSI baru akan melakukan informasi atau menyampaikan pengenalan secara terbuka kepada publik baru pada esok hari di hari Minggu. Vidi. Tifal, ujian pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas adalah nanti melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini apa saja yang harus diperhatikan Kluivert? Laga ini tinggal 2 bulan lagi, Tifal.
Betul. Sebelum laporan langsung ini saya juga menangkap beberapa pandangan dari sejumlah warga, terutama dari pecinta sepak bola terkait dengan kedatangan Patrick Kluivert ke Indonesia dan akan menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Adakah harapan-harapan tertentu yang mereka sampaikan? Sebagian masih ada menangkap optimisme bahwa dengan pelatih baru maka semangat kita bisa lebih menggelora lagi untuk bisa sampai ke Piala Dunia 2026, terlebih timnas kita juga akan menyongsong lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 kira-kira 2,5 bulan dari sekarang. Tapi di sisi lain ada juga beberapa warga yang saya temui menaruh skeptisme atau pesimisme dengan rekam jejak atau latar belakang dari Patrick Kluivert ini. Tidak hanya masalah latar belakang kepelatihannya di beberapa tempat, namun juga masalah yang sempat disampaikan juga dalam paket informasi kita tadi, masalah judi online yang juga menjerat nama Patrick Kluivert sehingga memicu beberapa pandangan negatif dari sejumlah pecinta sepak bola begitu. Hal inilah yang kemudian ditangkap oleh Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola yang juga sempat saya ajak berbincang kemarin di tanggal 11 Januari 2025 dalam program Kompas Petang. Ia juga menyampaikan bahwa dalam masa waktu 2,5 bulan ini terbilang cukup singkat bagi seorang pelatih baru untuk membangun chemistry, membangun komunikasi yang baik, sehingga tidak hanya membangun komunikasi tapi juga memastikan tugas-tugasnya adalah fokus untuk mengatur strategi demi bisa mencapai target dari PSSI agar timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Vidi. Baik, Tifal, Patrick Kluivert, pelatih timnas baru akan tiba di tanah air pukul 18.10 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi seputar harga cabai yang masih tinggi di Sumeneb, Jawa Timur. Harga cabai masih bertahan mahal, Rp120.000 per kilogram. Informasi yang juga akan hadir usai jeda, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Sakit gigi mendadak? Sekarang, Rumah Kuat Ciptaden dan Alo Dokter memudahkan keluarga untuk konsultasi gigi gratis. Nikmati pengalaman baru, chat